Kembali lagi bersama saya Handri Kelana Dan juga saya Mbok Mami Yasmin Mami Yasmin at Mami Yuniantri. MC. Oh, Mami Yuniantri ya. Followernya berapa? Follower alhamdulillah sudah 2003. Wah, lumayan ya. 200 berapa gitu. Itu kurang satu lagi dapat mangkok itu. Kalau mangkok saya sudah banyak ya. Di Yasmin Women's Club Ya. kita dapat mangkok banyak Ya. soalnya. Jadi buat Anda yang ingin mengikuti berbagai berita tentang kesehatan, Anda dapat follow akun Instagram @yasminhospital. Oke. Di situ Anda akan dapat berbagai macam informasi baik kesehatan maupun praktek-praktek dokter maupun tenaga-tenaga. Di sana ada banyak tips-tips yang Ya. dibagikan ya dalam infografis sehingga bisa dapat dan mudah dipahami begitu di Instagram Yasmin Hospital. Kemudian juga tayangan ini sudah episode yang kesekian, jadi banyak sekali info-info kesehatan yang kita bahas, kita obrolin begitu dengan narasumber-narasumber yang kompeten dan bintang tamu yang juga oke, yang hadir dan bisa membuat obrolan jadi makin gayeng begitu ya. Nah Kang Hendri, kalau kita ngomong tentang Jaja tadi, bagaimana orang tua itu memang mau nggak mau dihadapkan pada situasi yang nggak bisa terelakkan karena ternyata memang teknologi dan perubahan adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindarkan begitu kan. Mau nggak mau kita harus mendampingi dengan segala situasi. Kebayangkan kayak Mbak Fitri yang kerja juga itu kan pasti akan lebih repot gitu situasinya. Kayak kan? MC kita juga yang ada kegiatan dari pagi sampai malam. Gimana coba kalau punya anak SD di rumah? Saya nggak bisa membayangkan. Karena kalau yang sudah besar aja mungkin dia lebih mandiri untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Betul. Tapi untuk yang masih harus dibantu, ini pasti satu kerepotan yang sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi beban mental lagi gitu, menjadi meskipun itu menjadi beban, tapi pada awalnya akan seperti itu. Tapi kalau dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan sambil menonton acara ini, insya Allah akan menjadi lebih baik. Iya, benar. Dan beban psikologis ini tentu saja kan nggak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada trik-trik yang harus kita pahami dan kita praktekkan supaya situasi yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya ini juga bisa kita hadapi dengan hati yang gembira, ikhlas begitu. Oke, mungkin Mbak Fitri ini sebagai orang tua ya, yang kebetulan anaknya juga ada di rumah. Kelas berapa? Kelas berapa? Mbak Kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya? Iya. Kan pasti banyak juga tugas-tugas yang... Sepantaran dengan anakku loh, laki perempuan apa ya? Iya dah. Laki apa perempuan anaknya? Jangan dibilang mau dijodoh. Perempuan. Anak saya laki. Lanjutkan. Oke. Ini tidak dalam rangka perjodohan gitu. Oh bukan, nanti itu ada lain. Monggo silakan. Oke. Nah itu biasanya gimana Mbak Fitri untuk mensiasati, karena otomatis kan orang tuanya lagi kerja nih, anak juga di rumah harus mendapatkan tugas-tugas secara online seperti itu. Biasanya gimana yang dilakukan oleh Mbak Fitri ini? Iya. Biasanya kalau di sekolah anak saya ada grup orang tua. Di situ ada instruksi dari pihak sekolah bahwa jam sekian sampai jam sekian anak diminta untuk membuka aplikasi. Oke. Yang nantinya saya akan menghubungi orang di rumah untuk melakukan pendampingan saat membuka aplikasi. Dan anak sudah mulai bisa berinteraksi dengan guru secara online. Sambil menyelesaikan tugasnya ya. Kalau seperti itu berarti orang tua memang harus terlibat. Terlibatan yang pertama, yang kedua menguasai materi. Iya, ya betul. bayangkan misalkan orang tuanya itu suku Jawa Tengah misalkan ya, di sini ada mata pelajaran bahasa Using. Gimana caranya kalau? Ya agak susah juga ya. Nah itu yang dimaksud dengan beban yang bagi orang tua juga tidak mudah begitu ya. Situasi ini benar-benar kompleks, orang tua harus berhadapan dengan ekonomi yang mungkin juga agak ada masalah, kemudian di sekolah juga mereka akan pasti pertanyaan atau orang yang direpotkan pertama kali bagi anak itu pasti kan juga orang tua gitu kan. Mereka pasti minta tolongnya sama siapa kalau nggak sama orang tua gitu kan. Nggak peduli juga Mbak Fitri lagi ada di kantor, pasti tuh anak juga, apalagi kan sudah ada grup orang tua ya, otomatis orang tua adalah orang yang pertama yang tahu bahwa harus ada pengerjaan soal-soal seperti ini. Kemudian persoalan yang kedua, ketika aplikasi tersebut dibuka, apakah benar-benar konten itu aman untuk anak-anak sepanjang
beberapa jam apakah tidak akan ada kemudian titipan iklan-iklan seperti itu. Nah, itu yang menjadi PR besar juga. Nah, dalam situasi seperti itu apa yang harus dilakukan? Apakah ada trik-trik tertentu, tips tertentu ya yang bisa diberikan oleh Kak Anung? Silakan. Kembali lagi yang tadi bahwa komunikasi itu yang terpenting. Ketika komunikasi sudah lancar, kita akan gampang memberikan panduan pada anaknya. Pertama, mungkin tips dan triknya itu kita tidak lupa memberikan hadiah. Hadiah itu mungkin kalau mama reward ya. Hadiah mungkin mikirnya nanti dapat muk cantik, gelas cantik lagi. Kalau sama anak pelukan itu menjadi hadiah. Pujian. Itu pujian sebagai hadiah. Hadiah saat kapan? Saat mereka bisa mengikuti apa yang kita jadi pandukan. Tadi ketika kita sudah berkomunikasi dengan baik, kita kasih aturan. Ketika kamu belajar dengan bagus atau mau membatasi anak nih main gadget, kamu boleh main gadget atau belajar pakai gadget mama dari jam 7 sampai jam 9. Kamu harus jeda setengah jam tadi karena istirahat. Habis itu masuk lagi sekolahnya sampai jam 11. Ketika anak bisa melakukan itu sesuai prosedur mama papahnya, kita harus memberikan pujian. Tadi. Jangan pelit ya akan hal itu, pujian dan pelukan. Oleh karena itu kalau misalkan anaknya minta, oke deh hadiahnya makan malam deh, saya pingin makan bakso sehat di Garden Resto, itu ya diturutin aja. Saya pikir itu bukan satu hal yang berlebihan ya. Ya enggak lah. Ya. Terima kasih dokter. Nanti 2 bakso ya saya bungkus. Terus pujian atau hadiah itu atau reward itu sebagai bentuk bahwa mereka dihargai dan anak akan merasa lebih bangga. Mungkin kata dokter Hendy tadi mereka minta makan bakso sehat di Yasmin nih, di Resto Yasmin nih. Itu kan bentuk bahwa mereka ternyata papa mamaku ada loh buat aku. Mereka mengikuti aturannya. Jadi ketika orang tuanya memberikan contoh nih, anaknya juga akan berusaha untuk bertanggung jawab. Simple sih, tapi ngajarin salah satu mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Itu untuk rewardnya. Untuk punishmentnya ketika mereka melanggar nih, kita harus memberikan punishment juga dong. Supaya apa? Supaya mereka nggak gampang nih melanggar. Caranya apa? Punishment nggak harus hukuman dong. Udah nggak zaman ya. Apalagi hukuman fisik ya. Udah nggak zaman. Hukumannya seperti apa? Anak nggak boleh main atau anak nggak dapat belajar pakai HP nih. Jadi HP ini kan yang disuka nih hari ini nih. Gitu. Jadi mereka bisa ditarik nih jadwal main HP-nya atau pinjam dikurangin hukumannya seperti itu. Sebagai hukuman supaya apa? Anak itu kan mulai belajar. Kalau aku melanggar aturan mama sama papa, aku nggak akan boleh main HP dong. Kan ada dampak begitu ya. Kan jadinya berhati-hati. Itu sebagai hukuman. Atau mungkin orang tua punya hukuman yang lain nih, atau anak nggak bisa nih makan bakso di restonya Yasmin nih gitu. Itu akan menjadi nanti aku nggak bareng sama mama papa dong, nggak keluar malam, nggak diajak kayak gitu ya. Akhirnya kan mereka berusaha untuk aku harus ikutin nih. Dan itu harus betul-betul mereka komitmennya juga harus ya orang tua ya. Ketika saatnya dia memberi reward yang pura-pura lupa, kemudian pas punishmentnya aja nih orang tua pada ingat, pas ngasih rewardnya pura-pura lupa, pasti nanti anak akan bilang nggak mau mama suka bohong gitu. Tadi katanya mau diajak ini makan bakso, ternyata pas memang sudah ngejalankan dengan baik aturannya, baksonya hilang, maknya makan sendiri. Nah itu kadang-kadang anak suka istilahnya mungkin simple sih, istilahnya ringan atau dianggap oleh orang tua halah gitu, tapi sebenarnya itu penting ya, bagaimana kita ngejaga apa yang sudah kita ucapkan. Atau sebenarnya tidak selalu sih setiap hari kemudian ada reward yang berupa seperti itu. Tadi pelukan dan pujian itu adalah juga reward sebenarnya bagi anak. Jadi tidak selalu harus berupa benda, tapi mungkin seminggu sekali. Kalau memang dalam 1 minggu ini
aturan yang diterapkan ternyata berjalan dengan baik tanpa ada celah, bolehlah malam mingguannya diajak begitu ya, sebagai bentuk rewardnya. Punishmentnya juga mungkin benar-benar diterapkan. Jangan bilang mau ya tak sita HP-nya, ternyata nggak disita sama sekali. Si anak juga lama-lama tenger ya, alah mama lu cuma ngomong tok gitu. Dia nggak akan pernah benar-benar melakukan apa yang akan dia ingin terapkan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang lain. Nah, dan dari 2 itu reward punishment itu kata Mbak Mami tadi harus betul-betul komitmen. Karena satu, ketika anak tahu ini mama nih nggak tegaan nih. Nanti kalau aku nangis atau kalau aku ngerengek mama nih bakal pasti dikasihin. Nah, itu yang harus dilakukan sama mamanya untuk harus setega sekejap ibu mama tiri. Sesekali harus gitu ya. Emak harus jadi raja tega. Betul. Tapi demi kebaikan. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar konsisten nih. Karena kita kan ambil contohnya kan Mbak Fitri yang tadi nggak bisa stay di rumah terus gitu. Jadi ketika anak melakukan itu kan kita bisa negor nih, atau orang yang di rumah kan bisa laporan nih. Si adek nih hari ini tadi dia lebih nih main gamenya kelewatan banyak nih. Jadi meskipun mama nggak di rumah, mereka udah punya orang-orang yang bisa memantau, dan anak itu anggap jadi alarmnya buat anak. Jadinya anak tuh nggak gampang mama kan lagi nggak ada, ya udahlah santai aja, biar anak itu nggak menjadi kayak gitu. Oke. Nah sekarang saya boleh nanya nggak, Kak Anung? Jadi suatu saat itu ada mata pelajaran dari anak, itu ditanyakan ke saya, Papa, ini artinya apa sih, gitu kan? Bapaknya nggak tahu, terus bapaknya sampai WA ke temennya. Bapaknya sampai tanya ke temennya, temennya bilang, itu perumpamaan gitu. Iya, jawabannya keledi. Gak ngasih jawaban juga. Nah, akhirnya papanya itu nggak bisa jawab gitu loh. Nah, bagaimana ini? Apakah ini keadaan seperti ini? Anak lantas akan menilai, wah papaku ini yang bisa, kedigi pian yang bisa, keledi. Apa ngolet papa anyar dia? Apakah bagaimana caranya supaya anak itu bisa paham dengan itu? Oke. Kadang itu yang pengen kita tampilkan ya sebagai orang tua. Jadi orang tua yang sempurna gitu ya, segala macam bisa gitu ya. Nah, padahal kalau kita jujur nih sama anak, belum bisa nih, yang ini belum bisa. Itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, itu lebih baik. Artinya apa? Ketika anak tahu bahwa nggak semua orang tua itu harus tahu semua hal gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua nggak gengsi dong. Anak aku masih umur segini, masa aku kalah? Itu yang kadang muncul dalam diri orang tua. Dan anak itu harus tahu bahwa orang tua itu ada hal yang dia belum ketahui. Dan kita sebagai orang tua ya jangan malu lah gitu. Kita kasih tahu, ayah belum mempelajari ini, boleh nggak kita PR buat ayah? Itu lebih menghargai terhadap anak. Karena ayahnya pun juga berusaha gitu kan. Karena mentak-mentak. Ayahnya sudah berusaha nanya, tapi temennya bilang nggak muas kan gitu. Yang ditanyain gue. Tapi gini ya, ngomong soal itu, saya adalah orang tua yang paling lemah dengan matematika begitu kan ya. Dan itu saya sampaikan kepada anak saya dengan sejujur-jujurnya bahwa saya adalah orang tua yang nilai matematikanya tidak pernah beranjak dari nilai 6. Begitu ya. Jadi ketika dia berlangsung tumbuh ya, dia tidak pernah menanyakan soal matematika kepada saya karena dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak pernah bagus di matematika. Saya khawatirnya kalau seperti ditiru pas di sekolah itu. Bu guru, saya nggak bisa matematika. Yaudah, karena orang tua sometimes malah anak tuh suka ngetes banget gitu ya. Coba mah ini aduh udah gue pusing duluan. Tapi saya rasa itu tidak mengurangi rasa hormat anak kepada orang tua, karena kehebatan itu tidak hanya pada satu sisi saja. Kita sebagai orang tua akan menunjukkan kehebatan-kehebatan yang lain yang tetap membuat anak itu merasa menjadi bangga. Rasanya ini asik banget nih ngobrol sama Kak Anung ya. Oke, Kak Anung, kalau misalnya nih kita mau, saya pun walaupun anak saya sudah remaja, dia pun sekarang juga belajar online.
yang remaja saja ya itu juga ada bete-betenya dan dia akan jutek banget kalau misalnya harus berhadapan terus dengan laptopnya, membuat karya-karya di situ dan dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, itu juga menjadi beban tersendiri bagi dia gitu. Saya pun ya sedapat-dapatnya kita ngedem-ngedemi, tapi saya rasa sama lah, baik anak yang Mbak Fitri yang masih kelas 5 SD maupun mungkin anak yang sudah kuliah, situasi saat sekarang ini sama-sama menjadi PR besar bagi semua orang tua. Dan kita ngobrol di sini pun juga ada keterbatasan waktunya ya. Kalau misalkan ingin ngobrol seperti kami nih pengen ngobrolin tentang anak yang ada di rumah, konsultasi, memang bisa begitu sama Kak Anung? Bisa. Saya praktek di Rumah Sakit Yasmin tiap hari Sabtu dan janjian hari Minggu. Jadi setiap hari Sabtu every weekend dan Ahad ya. Jamnya jam berapa Kak Anung? Dari jam 8 sampai jam 3. Di Poli Psikologi. Di Poli Psikologi. Oke, jadi itu mungkin bisa menjadi solusi karena kita juga tidak bisa membiarkan situasi yang tidak menyenangkan ini kita simpan sendiri karena nanti akan jadi masalah juga. Dan konsultasi dengan orang yang tepat itu akan sangat menyelamatkan diri kita daripada kita sekedar sharing ke orang yang ternyata bukan memberi solusi, malah ngompor-ngomporin atau malah jadi bahan gibahan gitu. Gimana Mbak Fitri? Mbak Fitri, ada hal yang bisa ditangkap nggak dengan obrolan-obrolan kita pada pagi hari ini Mbak Fitri? Banyak sekali. Dan termasuk mungkin ada pertanyaan begitu sebelum kita tutup? Dan reward tadi ya. Mungkin itu bisa saya terapkan. Jadi ringan sih sebenarnya, sekedar pelukan, sekedar pujian. Beli parfum saja supaya ketika memberikan reward berupa pelukan, anaknya nggak pusing. Jadi baunya baru enak gitu. Ada sih merek parfum yang bagus, nanti saya kasih tahu di off air aja ya. Bukan jadi ngaingan gue. Perasaan semuanya ya. Oke, baik. Dan salah satunya dengan langsung ngobrol dengan seorang psikolog, dan jangan lupa kalau kita ngobrol dengan psikolog itu bukan berarti kita ada masalah. Kita hanya ingin ngobrol dengan orang yang tepat saja ya. Jadi agar ini juga menjadi semacam pembelajaran bagi siapapun juga, bahwa ketika ngobrol dengan psikolog itu bukan berarti Anda sedang berada di situasi gawat. Bahkan tidak gawat sekalipun, kita perlu untuk ngobrolkan segala sesuatu dengan orang yang tepat, begitu kan? Kadang-kadang kita hanya perlu orang yang mendengarkan cerita kita dan kita percaya, untuk tidak sampai kepada orang-orang yang lain. Dan psikolog ini pasti sudah dengan keilmuannya dan dia pasti akan keep gitu ya, segala bentuk persoalan yang akan disampaikan oleh setiap pasien. Begitu ya, Kak Anung ya? Iya. Kak Anung sendiri banyak nggak ini teman-teman yang udah datang gitu untuk sharing ke Kak Anung gitu? Banyak, sampai hal yang mungkin kita sebagai orang tua kadang mikirnya apa sih kayak gitu, perlu dicurhatin gak sih gitu. Tapi dengan begitu orang itu sadar bahwa terkadang kata Mbak Mami tadi, kita cuma butuh didengar. Kadang orang kata Dokter Hendy tadi kalau kadang kita nggak cerita malah dikomporin, bukannya malah dingin, malah panas. Jadi sebenarnya ringan dan tidak sebuah masalah itu tidak bisa diukur oleh siapapun gitu, karena yang mengukur sebenarnya diri kita sendiri. Mungkin berat bagi orang lain, ringan bagi saya, karena setiap orang menghadapi masalah itu beda-beda begitu ya. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge. Pokoknya kalau memang butuh ngobrol bisa langsung aja. Nanti mungkin kontaknya Kak Anung bisa juga di-share di sini ya. Jadi misalnya kalau mau janjian, karena orang mau curhat itu juga butuh mood loh. Gak bisa kita datang dalam situasi, butuh mood, butuh situasi yang benar-benar aku nyaman nggak sih ngobrol begitu, ada trust gitu. Tapi ya. Yang pasti itu dapat dilakukan dengan pendaftaran via WA ya, ke nomor call center Yasmin Hospital. Jadi misalkan saya pengen konsultasi nih hari Ahad pagi gitu, bisa di situ
kirim WA ke nomor yang ada di layar ini. Jadi mau janjian nama, lalu alamat, lalu poli pilihan, lalu jamnya. Bisa. Baik, dan semuanya akan sangat dimudahkan jika Anda langsung menghubungi nomor-nomor yang tertera ini ya. Untuk bisa janjian langsung sama Kak Anung ya. Kak Anung, terima kasih loh sudah nemenin kita pada hari ini. Sama-sama. Semoga memberikan dampak lah terhadap orang tua. Mbak Fitri juga makasih. Di sela-sela tugasnya masih nyempetin untuk gabung sama kita hari ini. Ya, sama-sama. Semangat terus Mbak Fitri. Semangat terus Mbak Fitri. Elvi Sukaisi. Nah, sahabat Yasmin, kita hari ini mendapatkan satu ilmu yang sangat luar biasa ya. Dalam situasi seperti sekarang, orang tua memang dituntut untuk jadi tangguh, begitu ya. Harus dituntut untuk benar-benar mau nggak mau menjadi pendamping anak. Kalau orang bilang ibu itu adalah sekolah pertama sebenarnya bagi anak. Nah, disinilah dibuktikan kata-kata itu. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita bisa memasrahkan segala sesuatunya di sekolah. Tapi hari ini karena situasi, bagaimana membuat anak tidak bosan ada di rumah, bagaimana kita memberikan pendampingan pada mereka ketika saat belajar, dan bagaimana mereka itu merasa nyaman loh dekat sama orang tuanya. Ini PR loh. Karena ada banyak orang yang ternyata begitu 24 jam ada di rumah, mereka baru ngerasa, mama kok ternyata gitu sih. Dan ini ya, jangan menjadikan bapak-bapak ibu di rumah itu jadi berkecil hati karena misalkan tidak begitu paham gadget, kurang begitu bisa matematika, nggak bisa bahasa using ya. Tapi bagaimana bapak ibu itu berusaha mengkomunikasikan untuk komunikasikan dengan baik ya. Dan sekaligus itu memberikan tadi itu hadiah dan juga reward dan punishment yang tepat. Jangan mentang-mentang orang tua jadi semuanya harus bisa dan anak nggak boleh salah gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita semua adalah tetap manusia biasa yang terdapat kekurangan dan kelebihan. Keren sekali ya. Kang Handri ini ya. Iya. Luar biasa ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Anung. Mbak Riri tadi, apakah kita akan hadiahnya sedang OTW. Tapi yang pasti ada kenang-kenangan menarik bagi para narasumber dan bintang tamu di sini yang pastinya akan luar dapat biasa ya digunakan. Kang Andri, kita juga mau ngasih hadiah nih. Oh iya, hadiah. Karena ini adalah salah satu khas dari acara kita. Kita akan berikan hadiah. Terima kasih karena udah dateng. Kak Anu udah meluangkan waktunya. Mbak Fitri juga udah meluangkan waktunya. Ngomong-ngomong kapan ya hostnya dapat hadiah juga ya, bantal gitu. Iri juga ya. Pengen juga. Mungkin bisa di setiap episode ya. Jadi kita punya 16 bantal. Iya dong. Gitu. Ada berwarna-warni gitu ya. Keren banget. Kita jual ya. Oke, kita mau kasih hadiah dulu untuk narasumber kita dan juga ini untuk Mbak Anung, Kak Anung nih. Ada ini juga untuk Mbak Fitri. Biar buat teman kalau saat ini ya, saat nunggu pasien atau mungkin pasiennya agak lama gitu ceritanya jadi bikin psikolognya ngantuk. Iya. Tapi yang pasti tuh Mbak Fitri jangan dipakai di kantor karena itu akan menimbulkan istilahnya banjir-banjir yang tidak diinginkan gitu ya. Karena bantalnya sangat nyaman. Enak gitu ya. Baik, semoga saja kita bisa ketemu lagi, bisa dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Mbak Fitri, Kak Anung, dan itulah tadi obrolan kita, sahabat kisah sehat. Kebanyakan di Pelambangan sih. Diperjelas. Nanti kita masih ada satu segmen lagi untuk mengulas-ulas kegiatan apa saja yang ada di Rumah Sakit Yasmin ya, dan promo-promo apa saja ya yang mungkin perlu kita ingatkan kembali agar Anda bisa merasa nyaman untuk datang ke Rumah Sakit Yasmin. Kita masih di program Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital on Biain.